Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, kita sama-sama mau belajar firman Allah. Ini menyambung dari 2-3 minggu sebelumnya. Bagaimana mulai dari Paskah, lalu Yesus 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan di bagian ini pun kita akan kembali lihat apa yang dilakukan Yesus dalam masa sebelum ia naik ke surga setelah kebangkitannya. Apa yang ia sampaikan kepada murid-muridnya. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca dalam Lukas pasal 24 ayat 47 sampai 48. Judul firman Tuhan pagi ini adalah ajarkan dan hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan, Lukas 24 ayat 47 sampai 48. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lihat ada 3 hal di bagian ini. Bukan 3, ada 4 hal yang akan sama-sama kita pelajari. Yaitu yang pertama mengenai mengajar. Apa yang harus diajarkan. Lalu kemudian yang kedua kita mengajar di dalam namanya. Dan yang ketiga itu dikatakan oleh Alkitab mulai dari Yerusalem. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kamu adalah saksi. Kita adalah saksi dari semuanya ini. Mari kita akan masuk bagian pertama. Apa yang harus disampaikan atau diajarkan. Dalam King James Version, saya baca ayat ini. And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Dalam King James Version dipakai kata preach. Disampaikan itu preach, diberitakan atau dihotbahkan. Tapi juga ternyata preach juga mengandung pengertian dalam bahasa Indonesia itu mengajar atau diajarkan. Preach itu mengajar ataupun diajarkan. Jadi saudara bisa ketemu hal ini sama dengan di Matius 28 ayat 20. Di situ dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Mengajar. Tidak hanya menyampaikan tetapi juga mengajar. Dan jemaat Tuhan, perhatikan beberapa hal ketika Yesus, karena ini mengenai ayat-ayat sebelumnya itu ada Mesias, mengenai Yesus. Kalau Yesus memberikan pengajaran, itu disimpulkan oleh beberapa orang yang datang kepadanya. Yang pertama adalah apa yang Yesus ajarkan, sampaikan, itu jujur benar. Karena sesuai dengan apa yang dia perbuat. Sesuai dengan tingkah lakunya. Itu Yesus. Perbuatannya sesuai dengan apa yang diajarkan. Benar, jujur. Itu yang kemudian disimpulkan oleh beberapa orang yang datang kepadanya. Lalu kemudian, Yesus dalam mengajar, khususnya kepada murid-muridnya, dia benar-benar mendampingi murid-murid itu selama kurang lebih 3,5 tahun. Ada jangka waktu, kurun waktu dia menemani murid-murid. Tidak hanya menyampaikan berita seperti kepada orang banyak, tapi murid-murid ini mendampingi Yesus. Ada jangka waktu yang dilakukan Yesus untuk bersama dengan murid-murid. Kalau kita renungkan untuk hidup kita, inilah apa yang firman Tuhan inginkan. Saudara, kita akan mengajar tentang 2 hal nanti. Mengajar bukan sekedar menyampaikan apa yang kita pelajari, tetapi kita juga menjadi teladan kalau kita hidup di dalam pengajaran itu. Lalu juga kepada orang-orang yang kita ajarkan, itu kita memerlukan
korban waktu, korban tenaga, karena kita mendampingi orang ini bersama-sama. Kita bersyukur kesempatan itu kita bisa lakukan ketika kita bersama-sama dalam jemaat Tuhan. Jemaat lokal, juga khususnya di rumah tangga, keluarga kita masing-masing. Kita mendampingi mereka bahkan itu sampai seterusnya ya. Sampai maut yang memisahkan. Ini yang pertama, harus menyampaikan atau mengajarkan sesuatu. Nah, apa yang harus disampaikan, apa yang harus diajarkan? Yang pertama adalah tentang pertobatan. Berita tentang pertobatan, repentance. Pertobatan itu metanoia. Dalam kamus Thayer, dia memberi definisi change of mind. Pikiran yang berubah. Pikiran yang berubah. Kalau lihat saudara ilustrasi di gambar ini, bagaimana pikiran orang itu akan berubah ketika ada tangan lain, unsur lain yang akan merubahnya, bukan tangan orang itu sendiri. Pikiran kita ini dipengaruhi oleh banyak informasi yang kita dapati sejak kita lahir sampai sekarang dan seterusnya. Melalui panca indera kita. Ini yang masuk ke dalam kita. Entah kita sadar ataupun tidak sadar. Peran orang tua, kakak beradik, lingkungan sekitar, teman-teman, dan seterusnya. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka berikan, termasuk juga media sosial yang kita terima. Nah, itu yang membuat pikiran kita terisi. Itu yang menentukan kemudian langkah yang kita ambil berdasarkan informasi yang kita terima. Tetap atau berubahnya pikiran juga bergantung pada informasi itu. Nah, sebab itu memang unsur dari luar itu yang akan banyak memberikan dorongan untuk pikiran kita berubah. Ya tentu kita mengerti nanti yang dimaksud adalah ayat-ayat sebelumnya juga. Bagaimana Yesus, dia yang membuka pikiran mereka untuk mengerti. Kalau kita tidak mampu, ini change of mind. Kemudian yang kedua, artinya adalah dari kamus Strong itu reversal, berbalik. Berbalik atau juga berputar dari suatu keputusan. Dan tentu keputusan ini keputusan yang salah. Keputusan yang tidak sesuai tujuan. Yang luput dari sasaran. Berbalik. Di sini juga diilustrasikan kalau kita ini yang jalan, kita nih jalan, kita yang jadi garis lurusnya merahnya. Nah, kita memerlukan tangan yang lain yang bisa membengkokkan kita. Kalau kita pikir kita lagi berjalan naik, ternyata kita salah. Nah, ada orang lain yang akan membengkokkan, membelokkan, membuat kita berbalik. Dan itu tetap sebagaimana ayat-ayat di sini. Itulah Yesus kita. Ini yang perlu kita sampaikan, kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita dampingi kehidupan mereka. Supaya mereka merubah pikiran mereka, mereka berbalik dari suatu keputusan yang sebenarnya akan mendatangkan celaka ke depan. Kita mengajar mereka. Lukas 10 ayat 13. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ini contoh kata dalam bahasa Yunaninya dari metanoia itu pertobatan. Di Lukas 10 ayat 13. Sayangnya di sini Khorazim Betsaida tidak bertobat ketika mujizat terjadi. Tapi yang diinginkan adalah sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Pertobatan itu diikuti dengan berkabung. Kalau bahasa Inggris King James itu sackcloth and ashes, sitting in sackcloth and ashes. Duduk di abu dan kain kabung itu, saudara. Jadi berkabung. Pertobatan
itu sesungguhnya harus diikuti dengan suatu tindakan yang nyata. Seperti yang disampaikan Yohanes Pembaptis di Injil Lukas pasal 3 ayat 8. Di situ dia katakan, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau tidak, murka yang menantimu. Bahkan bagaikan pohon yang nanti akan dibuang, ditebang, dan dibuang ke dalam api. Pertobatan itu diikuti dengan penyesalan. Karena berkabung, duduk, lalu dikasih abu, lalu dengan pakaian kain kabung, itu melambangkan tindakan menyesal bertindak. Lukas pasal 11 ayat 32 bagian B. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Orang-orang bertobat karena mereka mendengar pemberitaan dari Yunus itu yang di Niniwe. Nah, mari kita lihat ini sehubungan dengan ayat yang tadi. Mereka bertobat tapi juga mereka berkabung. Yunus pasal 3. Mereka ada ungkapan tadi soal kain kabung dan debu itu ashes itu ya, dalam King James Version. Yunus pasal 3 ayat 3 ayat 5. Ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah itu setelah Yunus menyampaikan penghukuman yang akan dilakukan Tuhan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Kemudian ayat 8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ini saudara bentuk pertobatan dari orang-orang Niniwe. Termasuk raja menanggalkan pakaian mewahnya, pakaian jabatannya, mengenakan kain kabung, menyesal. Dan di situ mereka sampai berpuasa, lalu harus berseru kepada Tuhan, lalu berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Dan yang terjadi kemudian di ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Rupanya mereka melakukan. Mereka memang berbalik dari tingkah laku yang jahat. Itu saudara, bentuk berkabung, penyesalan akan dosa. Harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Berseru kepada Tuhan, kembali memanggil Dia, kembali kepadanya. Dan ikuti dengan tindakan nyata bahwa kita segera berbalik dari tindakan yang jahat itu. Puji Tuhan, ada tindakan yang nyata. Sadarlah. Ini yang satu yang kita ajarkan mengenai pertobatan. Lalu yang kedua tadi adalah pengampunan dosa atau remission, pengampunan dosa. Aphesis Thayer, bahasa Indonesianya Aphesis Thayer kasih definisi release from bondage or imprisonment, dibebaskan dari perbudakan atau hukuman penjara. Dibebaskan dari perbudakan atau hukuman penjara. Kalau Strong, dia kasih pengertian freedom, kebebasan, kelepasan, kemerdekaan, freedom. Ini yang kita sampaikan, yang kita ajarkan. Bertobat dan ada kebebasan, ada pengampunan dosa.
Ada kelepasan dari perbudakan. Ada hukuman yang sudah dibayar. Jadi terlepas dari hukuman itu. Mari kita lihat Lukas pasal 1. Ayat 77 sampai 78. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Orang tidak mungkin selamat kalau tidak diampuni dosa-dosanya. Dan itu harus diberitakan, diajarkan. Keselamatan karena dosa-dosa diampuni. Dan perhatikan ayat 78-nya, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Puji Tuhan, oleh rahmat dan belas kasihan. Adanya pengampunan dosa, keselamatan itu. Itu Allah karena oleh rahmat Tuhan kita. Lukas 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah, lalu Allah akan mengampuni dosamu. Remission. Perhatikan yang digaris, Allah yang akan mengampuni. Tadi juga oleh karena rahmat Allah. Satu ayat lagi, Lukas 4 ayat 18 sampai 21. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan itu. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu ayat 21, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ternyata apa yang dinubuatkan Yesaya bahwa roh Tuhan itu ada padaku adalah pribadi yang akan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan seterusnya, menyampaikan kabar baik. Dan itulah Yesus. Itu ingat baik-baik. Hanya Tuhanlah melalui pribadi Yesus yang dapat melepaskan dari perbudakan dosa itu, bondage itu. Dari hukuman yang tadinya harus ditanggungkan kepada kita, tapi diberikan kepada Yesus. Sebab itu tadi ilustrasi gambar tadi, ada tangan yang membuat kita bertobat. Ada tangan yang membalikkan tingkah laku kita. Dan itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Gambaran yang jelas dari Alkitab mengenai perbudakan itu waktu mereka ada di Mesir. Mereka terikat, mereka harus bekerja dengan sangat berat. Mereka menderita dalam perbudakan itu. Tapi kemudian bagaimana Allah yang melepaskan mereka. Allah yang mengizinkan, Allah yang mendatangkan tulah-tulah kepada Firaun dan Mesir. Sehingga mereka melepaskan. Karena Allah yang campur tangan. Petrus juga pada waktu ia dipenjara dalam satu kisah, maka kemudian malaikat Tuhan yang melepaskan dia sehingga dia bisa bebas dari penjara itu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bebas dari dosa karena Yesus. Ajarkanlah itu kepada orang-orang yang kita dampingi. Nah, oleh sebab itu, masuk ke bagian yang kedua. Kita ajarkan pertobatan, pengampunan dosa ini. Yang kedua, di dalam namanya.
should be preached in His name. Itu di ayat 47 tadi ya. Ini komentari dari Barnes. Pengampunan ditawarkan oleh otoritas Kristus kepada semua bangsa, dan ini adalah surat perintah yang cukup. Tidak ada cara lain lagi. Surat-surat apapun, surat hutang yang bisa menghapus, surat hutang yang bisa dihapus oleh surat-surat yang lain hanya melalui otoritas Kristus. Hanya melalui Kristus. Kenapa hanya melalui Kristus? Ya karena ayat-ayat sebelumnya dari Lukas pasal 24 yang sudah kita lihat sebelumnya juga, minggu-minggu sebelumnya. Bahwa Mesias, kalau King James langsung Christ, Kristus itu harus menderita, mati, dan bangkit. Mesias yang memulihkan itu, melepaskan dari penjajahan itu memang harus menderita, mati, dan bangkit. Dan hanya Yesus yang melakukan hal itu. Itu pun itu pun menggenapkan nubuat-nubuat yang tertulis dalam kitab-kitab di perjanjian lama. Ajaib sekali. Tuhan kita ajaib sekali. Firman-Nya. Hanya oleh karena Kristus, cuma di dalamnya, karena itu harus diberitakan, harus diajarkan, disadarkan. Hanya Dia yang berotoritas, hanya Dia yang mampu melepaskan dari perbudakan dosa. Hanya Dia yang mampu mengampuni dosa-dosa kita. Karena Dia telah mengorbankan dirinya sendiri. Haleluya. Saudara juga ingat kan di prekop ini, kita lihat murid-murid itu begitu lemah secara manusia. Mereka dalam keadaan takut karena gak mengerti Mesias Yesus Kristus harus menderita, mati, dan bangkit. Lalu mereka juga dikatakan ragu-ragu, mereka juga dikatakan kurang percaya. Tapi hanya Yesus yang sanggup membuka pikiran mereka sehingga mereka ngerti. Dan pengertian yang diperoleh dari penjelasan Yesus. Ketika Yesus menjelaskan, Dia membuka pikiran, itu yang membuat mereka, pikiran mereka berubah dari sebelumnya takut, ragu-ragu, kurang percaya, menjadi ketika nanti tentu pembahasan selanjutnya dalam kuasa Roh Kudus, sangat berani mereka memberitakan Injil. Hanya Yesus, otoritas Kristuslah yang bisa memberikan pengampunan, pertobatan, dan itu artinya keselamatan. Tidak ada nama lain, tidak ada cara lain, hanya in His name, di dalam nama Yesus, melalui Yesus, oleh Dia. Saudara lihat gambar ini, saudara renungkan baik-baik. Kita bertobat itu bukan karena kita mengajukan list. Ini ada list-list berapa, kita pikirkan, oh Tuhan, saya mau bertobat jika Tuhan memulihkan dulu nih ekonomi saya lagi sulit, lalu saya bertobat. Atau Tuhan, jika Engkau segera beri pasangan yang sepadan. Atau Tuhan, saya akan bertobat jika rumah tangga saya sudah baik-baik, hubungan saya dengan mertua lah, dengan mantu, dengan anak-anak baik. Terkadang kita manusia gitu, kecenderungan kita seperti di Alkitab, minta tanda, minta bukti dulu. Yang bersyukur ada tanda yang diminta, salah satunya kan Tuhan Yesus bilang tadi ayat yang kita baca tuh, kepadamu diberikan tanda Yunus. Saya akan bertobat dari kelakuan saya
Kalau saya sudah sembuh, kalau keluarga saya sudah sembuh, persoalan problem itu beres. Kalau saudara hanya memikirkan hal itu, maka saudara tidak akan berubah. Saudara menunggu, terus menunggu Tuhan untuk menjawab segera semua list yang kita mau. Maka saudara, yang akan terjadi adalah seperti gambar sebelahnya. Saudara hanya akan menjadi patung yang tidak berubah, tidak bergerak. Hanya memikirkan hal itu terus. Tidak ada tindakan yang nyata bahwa saudara berubah oleh karena Tuhan. Karena engkau menuntut terus untuk Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupmu, baru engkau akan bertobat. Itu konsep yang keliru. Tapi alasan mengapa kita mau bertobat dan menerima pengampunan dosa itu adalah karena Christ, Mesias yang sudah menderita, mati, dan bangkit. Itu alasannya. Tentu murid-murid waktu itu mereka takjub. Oh, itu yang dijelaskan rupanya oleh mereka hafal ya saudara. Ada memang jenjang waktu, umur-umur mereka harus mengikuti pendidikan Alkitab mereka, perjanjian lamanya, Torah, Nevi'im, terus Ketuvim, tulisan-tulisan. Mereka sampai umur 12-13 mereka harus menghafal. Jadi mereka tahu ketika Yesus membuka pikiran mereka, terus apa yang digenapi, oh itu ternyata juga bicara tentang Yesus. Pasti mereka takjub. Begitu ajaibnya apa yang selama ini mereka pelajari dari kitab suci mereka. Sudah dari ribuan tahun sebelumnya, ratusan sampai ribuan tahun, itu dinubuatkan. Ternyata ada kejadiannya nyata. Firman Tuhan itu nyata. Tuhan itu setia menggenapi janjinya. Termasuk yang bisa memulihkan, menyelamatkan, itu Mesias yang harus menderita, mati dan bangkit. Kiranya itu yang mendasari juga kita mau hidup dalam pertobatan, jemaat Tuhan. Alasan ini sudah lebih dari cukup. Bahwa dia telah melakukan ini semua buat kita. Bukan kita minta hal-hal yang lain lagi untuk ditambahkan baru kita mau berubah, enggak. Tapi penggenapan firman Tuhan yang membuktikan bahwa benar Alkitab kita firman Tuhan. Itu terjadi, digenapi. Itu mendasari kita untuk bertobat. Itulah pemberitaan ini harus dilakukan in His name. Di dalam namanya. Di dalam nama Kristus Yesus. Di dalam nama Sang Mesias itu. Dengan alasan itu yang membuat kita hidup dalam pertobatan dan kita menikmati pengampunan dosa. Puji Tuhan. Bagian ketiga, mulai dari Yerusalem. Saya pakai komentari Barnes lagi. Yerusalem ini, kenapa Yesus katakan mulai dari Yerusalem? Kalimat ayat terakhir, ayat 47 kalimat terakhir. Karena Yerusalem inilah tempat tinggal para pembunuhnya. Bahkan ada beberapa komentari lain juga sama mengomentari hal ini. Termasuk John Wesley. Justru dimulai dari tempat di mana ia disalibkan. Orang-orang menuntut Yesus disalibkan. Dan itu menunjukkan kesiapan Yesus untuk mengampuni orang berdosa yang paling jahat sekalipun. Dan dia sudah teladankan. Dia memang mati bagi mereka. Dan dia titip murid-muridnya. Ajarkan itu, dampingi mereka, ajarkan. Sebagaimana doanya ketika disalib. Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Yesus mau diajarkan. Ini mereka yang sudah membunuh aku.
orang yang jahat sejahat apapun, seperti penjahat yang memang pantas mati disalib sebagai orang terkutuk. Tapi pada saat dia bicara kepada Yesus, ingatlah akan aku, maka Yesus bilang, engkau bersama-sama dengan aku. Penjahat paling bengis pun, yang terkutuk, yang sampai pantas dihukum mati, Tuhan ampuni. Juga Yerusalem itu adalah tempat di mana bait suci berada, tempat kediaman Allah. Dan sudah sepantasnya pengampunan pertama kali diproklamirkan di sana. Dari rumah Tuhan. Sebab itu jemaat Tuhan, kenapa berita pertobatan tetap harus terus dikumandangkan? Tadi dari Lukas pasal pertama sampai Lukas pasal terakhir ini, berita pertobatan itu. Dari sebelum ada Yesus, melalui Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus, sampai terus kepada murid-murid dan juga kepada kita semua. Kepada jemaat Tuhan pun tetap berita ini, pertobatan. Mari kita hidup dalam pertobatan itu. Dan berita sukacita, berita baik bahwa sejahat apapun, sesia-sia hidup yang selama ini sudah kita jalani, yang kita lakukan padahal kita ke gereja, sering ke gereja, tetapi kehidupan kita ternyata masih kita sadari gak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, bersyukur, sejahat apapun engkau memikirkan dirimu, latar belakangmu, Yesus siap untuk mengampuni dosa-dosamu. Maka bertobatlah. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, bagian yang keempat, ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Witness. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dan apa yang mereka lihat, mereka tahu, yaitu ayat-ayat sebelumnya. Mengenai Yesus Kristus Sang Mesias ini, yang sudah menderita, mati, dan bangkit. Mereka yang menyaksikan sendiri semua kejadian itu. Dan saudara, kata witness, saksi itu, kalau gak salah martus ya, martor atau martus. Dan itu analoginya itu seperti memang martir. Saudara tahu kan arti martir? Kamu adalah saksi. Sebabnya kalau kita ingat yang tengah minggu, Ibrani pasal 10 ayat 32, sesudah terima terang, kamu banyak menderita karena bertahan dalam perjuangan yang berat. Termasuk itu harta dirampas. Kamu banyak menderita karena bertahan dalam perjuangan yang berat. Saudara, hidup dalam pertobatan, hidup dalam pengampunan dosa yang sudah Yesus karuniakan, itu bukan hidup yang mudah, enak, lempeng, mulus, tidak. Tapi hidup yang banyak penderitaannya. Itu sadari baik-baik. Sebagaimana Mesias yang sudah menderita. Di Lukas 24 ayat 46 ya. Haleluya. Kamu adalah saksi. Kamu yang lihat, kamu alami. Kita bukan seperti murid-murid pada waktu lalu yang memang bisa melihat mata jasmani Yesus. Tapi kita seperti murid-murid yang lalu yang takjub ketika mereka tahu penggenapan Alkitab. Nah, kita juga percaya, kita takjub karena apa yang
tulis Alkitab itu benar, adalah kebenaran. Dan dasar kita menjadi saksi adalah apa yang ditulis oleh Alkitab ini. Apa yang dituliskan bahwa Yesus itu pernah menderita, mati, dan bangkit. Mari kita jadi saksi. Murid-murid mereka menghadapi kehidupan yang berat kemudian hari. Bahkan jemaat-jemaat orang percaya, mereka mengalami penyiksaan. Mereka harus menyebar keluar dari Yerusalem. Maka persenjatai pikiran kita dengan hal itu. Ketika kita mengalami penderitaan, ya karena hal apapun ya, persoalan-persoalan yang datang, sakit penyakit lah, itu memang membuat kita menderita, berduka cita. Tapi dengan kesadaran bahwa itulah bagian dari mengikut Yesus. Tidak sebanding di Roma 8, tidak sebanding dengan kemuliaan kekal. Penderitaan kita tuh cuman sementara di dunia ini, 70-80 tahun. Kemuliaan kekal. Karena itu jangan lepaskan kepercayaanmu. Itu yang di Ibrani pasal 10. Ada upah besar menanti. Ya. Mari, inilah kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini. Ajarkan kepada orang-orang untuk bertobat dan menerima pengampunan di dalam namanya Yesus Kristus. Yang sanggup, karena cuma Dia yang sanggup melepaskan manusia dari belenggu dosa, khususnya maut, kematian kekal. Karena Ia telah menderita, mati dan bangkit. Kita adalah saksi yang hidup dalam pertobatan dan pengampunan dosa itu. Tadi sebagaimana Yesus, Dia menghidupi apa yang diajarkan. Kita juga adalah saksi yang menghidupi firman itu. Kita hidup dalam pertobatan dan pengampunan dosa. Hidup dalam kasih karunia-Nya. Kita mengerti tadi kalau kita hidup dalam pertobatan, itu ada tingkah laku nyata bahwa kita berbalik dari sebuah keputusan, bahkan banyak keputusan yang jahat. Merubah pikiran kita dari memikirkan hal-hal yang buruk, menginginkan sesuatu yang buruk. Ada tindakan nyata, bukti menyesal, dan kita jadi saksi bahwa kita hidup di dalamnya. Haleluya. Jemaat Tuhan, inilah doa kami sebagai hamba Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran itu. Dan kita mengajarkan orang lain apa yang diajarkan oleh Yesus. Supaya mereka juga hidup dalam pertobatan dan menerima pengampunan dosa. Itu pun memerlukan korban dari hidup kita. Waktu, tenaga untuk mendampingi mereka supaya mereka hidup seperti yang Yesus inginkan. Mari, keluarga kita dampingi mereka terus. Keluarga jemaat Tuhan, kita juga dampingi mereka terus. Sama-sama saudara. Sampai Tuhan memanggil kita. Lalu, seperti di Matius 25, kamu hamba yang sudah mengerjakan pekerjaan. Hamba yang baik dan setia. Kita terus memberitakan kerajaan Allah, berita pertobatan, pengampunan dosa. Sampai nanti kita masuk dan beristirahat di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Amin.
Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hidupku, serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Puji Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Saat Engkau berkata untuk kami memberitakan, kami mengajarkan kepada orang-orang lain mengenai hidup dalam pertobatan, hidup dalam pengampunan dosa. Mampukan kami Tuhan. Bahkan kami menjadi contoh. Kami yang sudah menerima pengampunan dosa, kami hidup dalam pertobatan itu Tuhan. Kami menghasilkan buah-buah pertobatan. Ada tindakan-tindakan yang nyata bahwa kami berbalik dari keputusan-keputusan yang salah. Haleluya. Tuhan, sadarkan kami lewat firman-Mu. Firman-Mu ajaib, berkuasa. Memang firman-Mu yang menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, ketika kita mengajar seperti Yesus, mendampingi orang lain untuk mereka hidup dalam pertobatan, memang tidak nyaman. Ada waktu yang harus kita berikan untuk orang lain. Bahkan harta, perhatian. Tapi mari kita rela supaya kerajaan Allah ini, berita ini terus bisa tersebar. Kita rela sekalipun hidup dalam penderitaan itu, supaya orang lain bisa menerima keselamatan, pengampunan dosa. Supaya orang lain bisa hidup dalam perdobatan. Ya Yesus.
Yesus. Jika di antaranya itu ada anggota keluarga kami Tuhan, orang tua, anak, suami, istri, mertua, mantu, besan, atau keluarga kami dalam jemaat lokal kami Tuhan, GPD El Shaddai Kawaluyaan. Mari Tuhan, pakailah kami. Kami mau hidup seperti apa yang Yesus perintahkan. Kami mau mengajar mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan, lewat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Kita bertobat karena Dia sudah menderita, mati, dan bangkit buat kita. Tidak perlu kita membuat list banyak kepada Tuhan untuk kemudian kita mau bertobat, tidak. Tapi pertobatan kita karena kita tahu dari firman bahwa Yesus sudah menggantikan hukuman kita. Yesus sudah membayar surat hutang kita. Dia yang melepaskan kita dari perbudakan dosa. Puji Tuhan. Itulah yang menjadi dasar kita semua jemaat Tuhan untuk kita saat ini dan seterusnya hidup dalam pertobatan, dan kita berikan ajaran ini kepada orang-orang lain. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Ku renungkan firman-Mu ya Tuhan, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan lakukan, ku lakukan. Oh Kudus tolong kami. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau hidup seperti yang Engkau kehendaki. Wujud bagaimana kami mengasihi Engkau Yesus dengan melakukan perintah-Mu. Dan biarlah kami benar, kami adalah pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Dan kami boleh mengajarkannya kepada orang-orang apa yang Kau sampaikan. Kami menghidupinya, kami tinggal dalam kebenaran itu. Dan itu juga menjadi saksi hidup bagi orang-orang lain. Kami adalah saksi Tuhan dalam pertobatan dan pengampunan dosa, dalam keselamatan daripada-Mu. Kami tetap berdoa terus buat bangsa Indonesia. Presiden, wakil presiden, para menteri. Berikan hikmat Tuhan untuk membuat kebijakan-kebijakan. Termasuk juga gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, TNI dan Polri. Pegang tangan mereka Tuhan, supaya mereka merumuskan kebijakan yang tepat
untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Dan sampai pada waktunya Tuhan, Engkau memulihkan dengan sempurna keadaan masyarakat kami, bebas dari virus ini. Kami berdoa buat para dokter, perawat, tenaga medis, dan para relawan. Berkatilah kehidupan mereka. Selamatkanlah mereka Tuhan. Kiranya mereka juga menerima pengampunan dosa, pertobatan dari Engkau Yesus. Pakailah anak-anak Tuhan untuk mereka mengabarkan Injil Kristus ini. Pakailah kami Tuhan. Kami boleh mengabarkan dan meneladankan hidup yang sesuai dengan apa yang Yesus lakukan dan perintahkan. Puji Tuhan. Engkau yang terus menekan mereka yang positif, orang-orang positif virus akan semakin menurun sampai pada angka 0. Yang negatif akan terus bertambah Tuhan. Juga angka kematian Engkau tekan terus menurun, orang-orang yang meninggal karena virus corona. Sampai mencapai angka 0. Dan Engkau meningkatkan terus angka orang-orang yang sembuh. Puji Tuhan. Kami bersyukur dari data, khususnya di wilayah Jawa Barat. Tren yang baik positif ini Tuhan sudah terjadi. Karena itu berkarya terus Tuhan. Dan kiranya dalam masa PSBB ini kami tetap hidup damai satu dengan yang lainnya di kota kami, kota Bandung. Kami tetap tenang Tuhan. Karena apa yang kami lakukan itu juga untuk kepentingan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Dan ketika dalam kondisi ini kami semua jemaat Tuhan, kami benar-benar memanfaatkan waktu untuk bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami kepala rumah tangga menjadi imam-imam bagi keluarga. Kami banyak waktu bersama untuk kami merenungkan, belajar firman Allah. Kami masuk dalam hadirat Tuhan secara pribadi bersama keluarga. Kami membangun kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga pikiran kami benar-benar berubah Tuhan. Dan perbuatan kami benar-benar berbalik dari segala yang jahat. Kami benar-benar hidup dalam pertobatan. Terima kasih buat waktu-waktu ketika Tuhan izinkan segala situasi ini terjadi ya Tuhan. Karena itu bagi orang-orang yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam soal ekonomi ataupun mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan jamah, Tuhan cukupilah setiap kebutuhan hidup rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkaulah yang memberkati kami dengan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu kami berjalan dalam segala aktivitas kami percaya Engkau selalu menyertai kami lewat Roh Kudus-Mu dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani, Tuhan yang terus mengurapi kami dengan Roh Kudus, menambahkan iman, menambahkan hikmat kepada kami semua juga jemaat Tuhan Gereja Sadai Kawaliaan. Kami bersyukur mengakhiri ibadah kami hari ini. Puji Tuhan. Dan sekarang jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing, dan keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai hari ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur, telah terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.